Kalau saya sih melihat ini Koraka seperti bagaimana di? Kan ini kayaknya sudah pernah caleg ini. Saya ingat tambangnya. Apakah bisa memberikan kontribusi banyak kepada masyarakat atau tidak? Saya tidak terpanggil gitu loh. Atau mungkin saya terlewatkan atau bagaimana ini Kanda? Mungkin tidak sempat dapat infonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua sahabat Ganas dimanapun Anda berada. Malam ini adalah merupakan malam yang dimana kita akan mencoba satu program terbaru tentunya di channel saya, Wandi Pratama Putra, yang dimana kami ambil slogan itu sekedar wacana. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan lagi ngobrol santai ya kepada salah satu senior saya ya, yang dimana beliau ini adalah salah satu orang yang sering memberikan inspirasi kepada saya, dan tentunya juga ya meskipun beliau sekarang ini ada pelaku usaha ya, nanti kita coba kejar beliau di masa pandemi kira-kira gimana, apakah usahanya jalan atau seperti apa. Nah, baik, pada malam ini saya akan memperkenalkan bintang tamu saya. Siapa dulu namanya? Kandas Hadijaya. Nah, beliau ini adalah salah satu tokoh pemuda ya yang ada di Kabupaten Kolaka, pernah menjabat sebagai sekretaris KNPI, dan tentunya pernah juga bagian dari keluarga besar IMPAK atau Ikatan Mahasiswa Pemuda Pelajar asal Kabupaten Kolaka ya, seperti itu. Assalamualaikum Kanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ta? Alhamdulillah. Sehat-sehat Jiki. Siap, senang sekali ketemu dengan kita. Baik Kanda, terima kasih atas waktunya sudah meluangkan untuk gabung di channel kami, dan tentunya ini merupakan salah satu kehormatan bagi saya. Baik, pada malam hari ini saya mencoba untuk bertanya secara ringan dulu lah, pertanyaan ringan-ringan ya. Sekarang siap. Aktivitas apa ini Kanda? Kalau sementara ini terima kasih. Iya. Sudah mengundang di sini. Awalnya sih lumayan kaget juga Om. Tadi aktivitas di toko. Kemudian saya ditelepon. Iya. Tadi saya pikir mau datang, diundang apa ke sini. Iya. Ternyata ya terima kasih lah. Baik, sudah baik. mengajak untuk diskusi sharing-sharing mengenai sesuatu hal. Kalau untuk sementara ini saya lagi fokus di kegiatan usaha. Kegiatan usaha. Usahanya apa sekarang? Sementara ini lagi fokus di dunia percetakan dan ATK gitu. Oh, dunia percetakan dan ATK. Siap. Alhamdulillah, mudah-mudahan dimudahkan ya, Yeah. dan usahanya lancar terus ya. Baik Kanda, saya mulai pada satu pertanyaan. Kanda sebenarnya terakhir gabung di IMPAK tahun berapa? Saya di agak lupa. Agak lupa ya, berarti sudah termasuk senior ya. Ya lumayan. Sudah lama ya. Sudah banyak generasi di bawahnya. Terakhir saya lihat IMPAK ini buat gerakan baru yang mencoba untuk mengakomodir semua alumni IMPAK. Tapi sayang Kanda, saya tidak terpanggil gitu loh. Atau mungkin saya terlewatkan atau bagaimana ini Kanda? Mungkin tidak sempat dapat infonya. Tapi bajunya saya dapat loh. Oh aduh. Berarti adik-adik yang belum sempat sampaikan gitu. Ya. Saya kan kemarin ikut di acara kegiatan halal bihalal. Iya betul. Saya pikir infonya sudah disampaikan kemana-mana, terkhusus para senior. Dan alhamdulillah juga beberapa senior termasuk dari Makassar juga sudah datang di acara kegiatan. Termasuk pemilihan ketua IKA IMPAK. Siapa ketuanya? Dan alhamdulillah yang diamanahkan itu Kanda Bahar itu. Oh iya, beliau kan sosok tokoh memang ya. Oke, kemudian saya bicara IMPAK dulu ya, karena memang setahu saya dan saya dipertemukan awal komunikasi kita itu karena IMPAK ya. Kemudian saya mau tanya ini Kanda, IMPAK menurutnya Kanda ini seperti apa sih? Kalau
dari segi apanya nih? Ya dari segi kegiatan yang sekarang kita. Maksud saya di masa saya berimpak atau impak keseluruhan? Impak secara keseluruhan lah. Kalau impak ini kan organisasi paguyuban. Iya. Sebuah organisasi kedaerahan yang melingkup kepemudaan kemahasiswaan yang ada di Makassar. Alhamdulillah kami kemarin dengan beberapa teman dari Koraka sempat gabung di impak. Alhamdulillah kita menghimpun beberapa teman-teman dari Koraka yang ada di Makassar. Sempat juga melaksanakan beberapa kegiatan. Alhamdulillah dari kegiatan itu banyaklah hasil yang bisa kita dapatkan dari kegiatan. Minimal itu seperti kayak pelatihan dasar kepemimpinan tingkat pelajar, bimbingan belajar bagi adik-adik yang mau masuk kuliah di Makassar, dan beberapa kebijakan-kebijakan yang sempat kami putuskan dengan teman-teman pada saat itu. Salah satunya itu ada biaya subsidi bagi teman-teman mahasiswa Koraka yang mau ke Makassar, itu biaya kapal. Iya betul. Ya. Itu saya rasa ya. Saya dapat. Jadi ketika kalau saya mau baik itu pulang kampung atau mau ke Makassar, cukup perlihatkan kartu mahasiswa kan? Nah, potongannya 50% ya? Atau tiket anak-anak 50%. Nah, itu salah satu kebijakan yang pada masa kepengurusan, kebetulan kan ketua dulu itu Kanda Ahmad Faisal. Nah, saya diamanahkan menjadi staf wakil ketuanya. Gitu. Oh gitu. Oke, ya salah satu kebijakan yang di era saya mungkin saya masih dapat. Saya tidak tahu kalau sekarang. Saya tidak tahu juga. Oke, saya lanjut. Kemudian untuk kegiatan kemarin terkait dengan pembentukan IKA dan sebagainya, bagaimana pendapat Anda? Saya kira kegiatannya cukup luar biasa karena kan di Koraka ini dan beberapa tempat di luar Koraka itu kan ada beberapa banyak senior. Dan sepertinya kita saling lost contact. Betul. Minimal dengan pembentukan IKA Impak ini bisa menjadi wahana untuk kita bisa bersilaturahmi dengan sama-sama alumni Impak. Ya kalau ada kita bisa kolaborasi, kenapa tidak? Betul sekali. Itu intinya. Selanjutnya, ini yang paling menarik sekali ini, karena saya sempat pantau Kanda Sadi ini ternyata sempat jadi pengurus KNPI ini. Siap, saya 2 periode kepengurusan. Dia manahkan menjadi wakil ketua. Saya Rara tadi bukan sekretaris. Oh, wakil ketua, ya wakil siap. Ketua ya. Satu di masa kepengurusan Kanda Anis Pama, dan yang kedua di Kanda Akbar Diri. Dan alhamdulillah saya masing-masing diamanahkan di staf wakil ketua pada saat itu. Nah, ini yang menjadi persoalan Kanda. Untuk menjadi anggota KNPI itu seperti apa sih? Kalau secara normatifnya, minimal kita dari delegasi organisasi yang ada terhimpun dalam Impak. Dalam KNPI. Oh gitu. Contohnya kayak HMI, PMI, sama dengan IMM. Banyaklah organisasi yang terhimpun di dalam Impak, dalam KNPI itu. Makanya ini berkesan Impak banding KNPI ini. Utamanya Impak. Saya jujur di Impak ini saya banyak hal positif yang saya dapatkan. Sama sih. Saya kalau bicara tentang Impak itu, yang saya ingat itu pada waktu aksi kami di Kolaka. Jadi teman-teman Makassar itu yang kuliah di Makassar kan, kemudian ke Kolaka hanya untuk sekedar aksi memperingati Hari Pendidikan kalau tidak salah. Dimotori oleh ketua umumnya langsung, yaitu Kak Asul. Di zaman saya itu Kak Asul sebagai ketua umum. Nah, berapa periode yang dijabat di KNPI? Saya 2 periode. 2 periode ya? Sekalipun di ujungnya saya sempat mencalonkan tapi bukan rezeki. Oh, bukan rezeki. Ya, enggak apa-apa lah. Paling tidak kan sudah membuktikan bahwa saya tetap masih mau mengabdi di KNPI. Nah, pertanyaannya sekarang KNPI itu
apakah memang betul sudah menjadi representatif dari pemuda atau gimana? Karena melihat perekrutannya itu hanya berbagai tergantung dari organisasi yang ada di naungan KMPI itu sendiri. Bisa mungkin dijelaskan? Kalau yang saya tahu, salah satu pengurus yang ada di dalam KMPI itu adalah semua organisasi kepemudaan kemahasiswaan yang ada di dalamnya. Oh gitu. Jadi meniscayakan bahwa semua yang ada di dalam itu representasi dari situ, sehingga semuanya yang ada di situ adalah pemuda dan mahasiswa. Makanya saya berpikir loh, KMPI ini seperti apa sih? Loh gabungnya bagaimana? Ya kan? Iya. Nah seperti itu. Karena saya lihat alhamdulillah KMPI untuk saat ini gebrakannya secara sektoral itu sudah luar biasa ya. Tapi sayangnya sih pemudanya belum maju. Saya tidak tahu dari perspektif mana tidak majunya. Kenapa? Karena kita masih sering main game. Ada sih pakai dua, saya bercanda. Oke, lanjut. Iya. Iya kan? Mental kita seorang pemuda kan sekarang hampir rata-rata kita digiring dalam satu situasi di mana era sosial kita sudah mulai bergeser. Ya kan, yang tadinya warkop misalnya itu adalah tempat di mana kita ngobrol, tempat diskusi dan sebagainya. Entah sekarang tempat di mana kita bisa main game, ya kan? Nah ini sebenarnya tantangan. Tapi kan tidak semua juga sih mahasiswa yang melakukan itu atau pemuda yang melakukan aktivitas seperti itu. Pastinya. Tapi maksud saya ya semoga ini menjadi salah satu bahan perhatian dari teman-teman KMPI. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa majunya satu bangsa itu karena pemuda. Nah untuk itu bagaimana kemudian pemuda ini kita ciptakan dalam satu menciptakan kualitas yang ada dalam dirinya sehingga dia bisa menjadi sosok pemuda yang tentunya memberikan cerminan bagi masyarakat pada umumnya. Seperti itu. Baik. Lagi-lagi ini saya mau korek ini. Kan ini kayaknya sudah pernah caleg ini. Sudah 2 kali. Sudah 2 kali ya. Nah, apa yang menjadi duduk ya? Belum duduk. Oh, belum duduk. Suara terakhir berapa? Sedikit Kak. Sedikit ya. Iya. Oke, mungkin bisa diceritakan lika-liku dalam pencalonan sebagai calon legislatif di tahun 2019 kalau tidak salah. Pribadi sih saya selalu mengambil hikmah bahwa di ruang kontestasi caleg itu adalah ruang silaturahmi. Ruang silaturahmi. Iya. Minimal dengan jembatan itu saya bisa ketemu dengan beberapa masyarakat sampai di level bawah, sampai di atas, sampai di kelas menengah. Saya memanfaatkan itu, ketemu dengan masyarakat, menyampaikan visi, menyampaikan keinginan. Ya lagi-lagi memang belum rezeki kita bisa duduk di sini. Ya, itu sih. Tapi kemanfaatannya itu, manfaat yang saya bisa dapatkan bahwa saya bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat melalui kesempatan itu salah satunya. Jadi dapat hikmah bahwa ternyata pada saat mencalonkan sebagai caleg itu lebih banyak berinteraksi sama masyarakat, ya kan? Tentu dengan seringnya berinteraksi sama masyarakat, maka tentunya kita bisa memahami persoalan-persoalan dasar dalam masalah yang didapatkan atau dialami oleh masyarakat Kabupaten Kolaka. Oke, baik. Kandas Hadi, mungkin saya minta sedikit pandangannya terkait Kolaka secara umum seperti apa? Kalau saya sih melihat ini Kolaka seperti bagaimana Tuhan menciptakan ini dalam kondisi tersenyum. Ya. Karena di Kolaka ini semua potensi ada. Betul. Makanya saya selalu diskusi dengan teman-teman, kalau ada anak muda atau orang yang di Kolaka mati karena kelaparan, itu orang bodoh dan orang malas. Betul. Karena di Kolaka ini apa yang tidak ada maksudnya. Kita ke laut ada potensi ikan yang luar biasa banyaknya. Kita ke gunung ada potensi kebun dan lain-lain, di darat juga segera begitu. Kita minum dulu. Ini ada kopi. Jadi sahabat Ganas, ini adalah kopi salah satu racikan yang sangat recommended untuk bisa dicicipi. Jadi teman-teman atau sahabat Ganas dimanapun Anda berada, kalau mau datang ke studio saya silahkan, ayo kita sama-sama cicipi
kopi dengan merek Kopi Ganas. Luar biasa kopinya. Tadi saya sudah minum 1 gelas. Oh gitu ya. Oke, kita lanjut lagi, Kanda. Jadi kalau kita bicara tentang Kolaka, ya SDM-nya, SDA-nya itu sangat luar biasa, ya. Karena potensi alamnya, kemudian dari segi letak geografisnya juga itu sangat bisa dikatakan bahwa ini adalah bagian dari salah satu surga dunia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya Tuhan lagi tersenyum ciptakan. Kenapa? Akhir-akhir ini ya kita sering melihat dan bahkan mendengar di media sosial selalu perdebatan antara Pancasila, siapa yang lebih Pancasialis, ini dan ini. Nah, saya sering diskusi sama teman-teman yang di luar dari Kolaka. Ya kalau bicara tentang Pancasila, saya bilang Kolaka itu sudah Pancasialis sekali nih. Kami itu tidak pernah bertengkar, kami itu hidup rukun, ya kan. Kemudian dalam hal dinamika sosial yang kemudian berkaitan dengan ras, agama, itu misalnya nggak bakalan pernah terjadi. Karena kenapa? Ya mungkin karena pemimpin atau gimana? Tapi memang masyarakatnya sudah pintar-pintar semua. Ya betul. Oke. Kira-kira untuk saat ini saya mencoba untuk menerawang kembali kepada Kanda saya ini bahwa mungkin di caleg berikutnya kayaknya berminat lagi. Saya belum bisa jawab itu. Oh gitu ya. Minimal pengalaman 2 kali itu bisa menjadi pelajaran buat saya untuk memutuskan yang ketiga kali ini mau maju atau tidak. Oh gitu. Minimal kalau diputuskan jadi, insya Allah harus jadi. Ya, tidak harus duduk maksudnya. Baik, sahabat Ganas dimanapun Anda berada, kali ini tadi kita sudah bicara atau ngobrol santai bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah Kanda Sahadi yang tentunya sudah berbicara banyak lah tentang baik itu kehidupan sehari-harinya beliau, ya kan. Kemudian baik itu tentang cakrawala beliau, berbicara tentang Kolaka dan sebagainya. Nah, satu hal yang mungkin sebagai pertanyaan yang sangat mungkin agak sedikit serius ini kan. Siap. Mungkin sedikit saja agak serius. Kira-kira kalau melihat Kolaka ingat siapa? Kalau misalnya gini, Kolaka itu ingat siapa? Saya ingat tambangnya. Iya. Jadi memang Kolaka salah satu ikonik ya. Tambang. Saya pun di waktu kuliah dulu itu sih yang menjadi maksudnya kita ini mahasiswa Kolaka dianggap punya banyak duit kan. Kan di sini ada tambangnya, minimal ada aneka tambang. Betul. Sehingga kalau beraktivitas dengan teman-teman, kalau dari mahasiswa Kolaka dianggap itu banyak duit. Padahal sesungguhnya tidak. Jadi, tapi memang betul itu fakta. Kami pun juga di waktu saya kuliah itu kan dari Makassar, bahwa memang teman-teman melihat bahwa orang Kolaka itu semuanya banyak duit. Ya, alhamdulillah deh, diaminkan kan? Diaminkan. Jadi sahabat Ganas, untuk Kabupaten Kolaka menurut Kanda Asdadi itu kalau dia bicara tentang Kolaka yang dia itu adalah tambang. Nah sekarang bagaimana Kak Ashadi ini melihat progres tambang terkait dengan apakah bisa memberikan kontribusi banyak kepada masyarakat atau tidak? Ya kita berharap seperti itu sih, bahwa sumber daya alam terkelola ini itu berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitarnya minimal. Sejauh pengamatan Anda? Sejauh pengamatan saya sih aman-aman sih. Aman-aman ya. Ataukah memang masyarakat ini kita di Kolaka ini pada nyaman semua? Pada nyaman ya. Nyaman karena apatisnya atau gimana?
Mungkin untuk kebutuhan hidup sudah mencukupi. Oh gitu ya. Jadi berbicara tentang individualismenya. Iya. Tapi daerah rumah di mana sih? Setahu saya di daerah selatan sama di utara. Oh iya. Jadi tinggal di kota ini loh. Iya. Ya kan, tinggal di kota yang menikmati. Siap. Kira-kira dinikmati atau orang lain yang menikmati? Saya sih belum pernah menikmati itu. Oh, belum pernah ya. Saya sih sudah pernah. Iya, Sudah mungkin di pernah. profesinya Bapak ya. Enggak. Maksud saya ingat itu Pak. Di 2010 ya, kalau nggak salah itu musim tambang ini. Iya. Itu kan banyak baik tambang legal, ilegal dan sebagainya. Itu kalau saya lihat Kolaka pada waktu itu mulai dari kalangan bawah sampai kalangan atas itu semua merasakan. Ya kan, bahkan kebetulan bapak saya itu adalah wira swasta, dia punya butik atau toko. Meninggal. Memang saya rasakan dia itu kalau belanja wah subhanallah, tidak kenal nilai lah. Bapak ini langsung. Tapi pasca mungkin ada aturan pemerintah yang melarang untuk ini, makanya mungkin agak sedikit goyah. Nah, karena kita berada di masa pandemi, ya kan, saya mungkin mau tanya-tanya sedikit, gimana selama pandemi ini? Apakah aktivitasnya Kak Asadi ini terganggu? Kalau toh terganggu, kira-kira strategi apa saja sehingga kita masih bisa bertahan di saat ini? Saya sih kalau dari usaha yang saya lakoni, ya lumayan lah cukup mempengaruhi efek dari hadirnya pandemi ini. Tapi bagaimanapun juga kita tidak bisa terlalu banyak bagaimana, karena ini kan musibah. Iya, betul. Artinya kita tinggal mempertahankan saja posisinya usaha yang kita jalankan. Karena usaha saya ini kan berhubungan dengan anak sekolahan, di mana anak sekolahan sekarang ini kan pada libur. Sangat berdampak ya. Tapi aktivitas masyarakat juga kurang. Jadi usaha kita ini mau mati juga segan, mau hidup pun juga segan ya. Tinggal bertahan saja. Tapi saya dengar Kak Asadi itu masuk dalam salah satu asosiasi kontraktor yang ada di Kolaka. Iya, saya masuk. Berarti jadi kontraktor juga kan? Kadang-kadang. Maksudnya kadang-kadang kalau ada kegiatan. Kalau tidak ada kegiatan ya fokus di dagang lagi. Oh begitu ya. Baik. Terima kasih atas waktunya Kak Asadi. Siap. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada para sahabat Ganas sehingga bisa dijadikan sebagai referensi, entah itu dalam kehidupan sehari-harinya atau bagaimana. Mungkin silakan. Terima kasih terkhusus mungkin buat Pak Pandi ini atas undangannya. Ya, ini undangan tiba-tiba maksud saya. Karena ini tidak ada kesiapan sama sekali. Dan yang kedua yang saya ingin sampaikan bahwa Kolaka ini itu kalau mau dibilang daerah yang punya kayak potensi yang luar biasa gitu. Ya. Selain juga potensinya ada banyak, kita juga punya masyarakat yang damai gitu. Ya, betul. Jadi bagaimana kita bisa menjaga semua ini? Terkhusus juga anak muda, kita bagaimana bisa membangun kolaborasi sama-sama. Ya, karena dengan kolaborasi itu insya Allah kita bisa menciptakan sesuatu yang hal yang luar biasa. Terima kasih mungkin. Baik, terima kasih atas pesannya. Buat sahabat Dahsyat dimanapun Anda berada, itulah tadi hasil ngobrol santai kami bersama Aska Ashadi Jaya yang merupakan mantan wakil ketua KNPI selama 2 periode dan saat ini sedang sibuk-sibuknya dengan aktivitas sehari-harinya itu selaku pelaku usaha ATK ya. Seperti itu. Baik, sahabat Ganas dimanapun Anda berada, kali ini silahkan dukung video kami. Insya Allah video-video berikutnya kami akan menghadirkan beberapa narasumber yang tentunya yang memiliki kompeten dan paling tidak selalu kita berbicara tentang Kolaka. Sekian, jangan lupa like, subscribe, dan share. Tanya ke teman-teman tak semua, kalau bisa keluarga tak semua, dan sebagainya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.